Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'limat wa ta'allumat wal ifadata wal istibadata wal hatha ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalala ala al-khair. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna بالحلم وعقمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Radiyallahu ankum qala radiyallahu an kitabu badil wahyi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kaifa kana yabda'ullahu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kalian Imam Bukhari bahas masalah bagaimana wahyu turun. Sebagaimana yang minggu lalu termasuk murid-murid Imam Bukhari ini kata di antaranya Imam Muslim, tapi kenapa kok tidak ditulis sama yang Muslim? Kenapa sanad Imam Bukhari tidak ada sama sekali, di Sahih Muslim itu tidak ada. Padahal guru langsung kalian Imam Muslim. Itu karena di antara ulama mengatakan mungkin sebabnya dua. Imam Bukhari itu masuk di daerah Imam Muslim Naisabur itu sudah sepuh. Imam Muslim mungkin sudah punya karangan, sudah nulis kitab Sahih Muslim. Itu satu di antaranya. Makanya wonten-wonten belas. Padahal murid asli 5 tahun. 5 tahun setiap hari lungguh dua hadis, tapi tidak ada satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari. Itulah mengatakan karena mungkin selisihnya kan cuma sekitar 10 tahun. Bahkan kalau umurnya sedawa Imam Bukhari, Imam Muslim itu pendek umurnya saya katakan. Tapi karyanya banyak Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari masuk nenggone Naisabur, Imam Muslim sudah punya kitab Sahih Muslim. Atau kata ulama yang kedua itu jaga hati gurunya. Ya, setiap yang ditulis Imam Muslim, kejadian yang telah berlalu dari fitnah-fitnah itu sampai diantaranya sanadnya Imam Juhri sobek itu jagani perasaan antar guru Imam Muslim itu. Makanya tidak ada satupun padahal guru asli. Ini kalau haluan saya kosong ini masuk ini dulu. Dan termasuk kekhususan ciri dari kitab Imam Bukhari ini, kayak biasanya wong nulis buku niku biasanya judul, kemudian hadis, kemudian penjelasan. Ada di biasanya ini. Itu semua kita mayoritas 99% jenenge buku monografik. Ya, tapi kalau Imam Bukhari unik. Imam Bukhari niku penjelasan hadis. Jadi kata ulama-ulama
Fiqhul Bukhari fi Udwani. Ilmu hadisnya Imam Bukhari ini wis iso didelok teko judule, makane kan judule tuwa-tuwa. Judulnya hadis Imam Bukhari tuwa-tuwa. Kata langsung penjelasan. Dan ini termasuk keunikan. Jadi biasanya wong hadisnya baru dijelaskan. Ini boten langsung penjelasan baru hadisnya. Sudah masuk bab niat, ya. Minggu kemarin masuk bab niat. Kenapa setelah ngomong menggone kita permulaan wahyu turun, tapi malah yang dibahas pada Imam Bukhari bab niat. Ulama-ulama juga dibahas. Kata ulama-ulama dan sembarangan. Karena di aslinya kitab Imam Bukhari siji dan Bismillah. Ya, bukan berarti Imam Bukhari tulisnya nggak Bismillah, pakai ini buktinya. Dan ditulis langsung dengan innamal a'malu binniyat. Ini menjadikan tanda kata Imam Bukhari, aku nulis ini semuanya aku tunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu salah. Di walaupun judulnya permulaan wahyu, tapi pertama hadis yang ditulis tetap niat. Nah, karena kitabnya Imam Bukhari ini ulama-ulama semuanya melu-melu sampai nanti hari kiamat mesti pertama kali yang boleh bab tulisan bukunya itu mesti bab niat. Jadi penuntut ilmu siapapun, aktivitas apapun itu yang penentu adalah niat. Ya. Niat itu penentu syarat kabulul amal. Kalau jenengan ini lek niatnya salah, amalnya apik kaya apa ya gak bakal ditompo. Bahkan bisa membalik. Ya. Amalnya ada, tapi tetap dapat pahala. Ibu mau boro-boro niat, enak. Wong, dari so kamal, dari so ngaji malam Senin, dari so aktivitas sendiri. Tapi dapat pahalanya kenapa? Niat. Ini langsung Nabi mengatakan dalam sebuah peperangan, Rasulullah mengatakan banyak sahabat-sahabat kita yang terhalang ikut di medan perang, tapi mereka juga dapat pahalanya. Ngomong soal ini terhalang karena niat itu enak, kemudian terhalang sesuatu. Terhalang sesuatu itu biasanya sesuatu yang lebih tinggi nilainya, kualitasnya, sesuatu yang lebih besar pahalanya. Mau menghalangi itu ganjaran. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisam bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha an al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini misla salatil jaras wa huwa ashaddahu aliyya wa yusam anni wa qad ra'aytu anhu maqala wa ahyanan yatamathalu liyal malak ar-rajulan wa yukallimuni fa'i ma yaqul. Qala Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aytuhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yawmi syadidil barad wa yufsiru anhu wa inna jabinahu liyatafassadu al-arqan. Kenapa dibahas sama Imam Bukhari? Pertama kok malah bahas wahyu, ya, bahas masalah turunnya wahyu. Kalau jangan dipaham, kita semua harus paham. Jadi apa yang akan kita bicarakan dan apa yang kita biasa kita baca dari Al-Qur'anul Karim itu lain dengan perkataan orang, lain dengan perkataan manusia atau makhluk apapun. Yang kita bicarakan, yang kita baca ini itu shadiqul masduq, mesti benar. Kemuliaannya tinggi. Makanya hati-hati. Kalau jenengan diajak Imam Bukhari delok wahyu turun, itu biar bisa merasakan ketika kita membaca apa yang dalam Al-Quran itu, ini loh, wahyu ini turunnya seperti ini. Akhirnya tidak main-main. Akhirnya kan dalam Quran kan dan semua Quran ojo kegiatan yang lain, fokus. Idza Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati. Fokus berumah. Kata ini tidak seperti omongan orang liya. Ya omongan orang liya selain omongan Allah kan kanjeng Nabi, sampai iso
karo gak ngrungokne, karo santet, bahkan karo rokokan gak mungkin, karo dolanan HP. Tapi masalah ini ulama-ulama termasuk Bukhari sudah menegaskan ini lain. Dari sebab turunnya lain, kemudian dari sejarahnya lain, dan ini tidak mungkin salah. Itu di Quran. Tidak mungkin salah. Makanya dan punya konsekuensi. Ini bedanya. Ya, si ngomong Romo Yezenuri, si ngomong Romo Yezenuri, si ngomong Batawi. Kalau betul nggak butuh manut, nggak butuh manut. Tapi ketika harus ngomong Quran kalian kajian Nabi punya konsekuensi, kudu manut. Terus termasuk juga hukum termasuk terakhirnya masjid itu kan khilaf sampai saat ini. Saat dulu Jumatan itu disetel Quran itu sampai saat ini khilaf ada perbedaan pendapat yang kuat. Kenapa ini percuma enggak aku wong dolanan dewi-dewi. Ya. Makanya lain hukumnya. Kalau jangan bin paham. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Yusuf. Ya. Haddatsana akhbarana itu dalam ilmu hadis itu amanat ilmiah, amanat keilmuan. Ulama kok enggak muni, ulama zaman yang tulis kitab kok enggak muni dari gurunya. Kok sampai dia ngomong ini pemikiranku, itu mereka membohong. Ini yang enggak bisa dimasukkan dalam Islam ini, dan cuma yang Islam ini. Di luar Islam tidak ada ilmu ini. Makanya data itu memang dibutuhkan. Soalnya dia mau benar apa enggak ketemu kalau gurunya ini tahunnya piro, zaman sapiro. Ini ilmu yang dikatakan ilmu syariat di sini. Nanti lain-lain kalau masalah ilmu rohani nanti bahasan lain-lain. An Aisyah radhiyallahu anha Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyi. Harith bin Hisham ini adik Abu Jahal. Sampai sebelum kakaknya jadi Fir'aun, adik jadi sahabat Kanjeng Nabi, perawi hadis yang sahih. Ya. Ini Abu Jahal jenenge kan Amr bin Hisham. Ini yang meriwayatkan Harith bin Hisham. Kakaknya Fir'aunnya Kanjeng Nabi, Fir'aunnya hadil ummah. Bahkan lebih parah dari Fir'aunnya Musa. Kalau Fir'aunnya Musa ketika Arab kelelep sing ning gone hulu iso muni aman tu Rabbi Musa wa Harun, iman karo Tuhannya Musa dan Harun. Tapi Fir'aunnya Kanjeng Nabi itu lebih parah. Sampai Arab digorok kalian kayak Ibnu Mas'ud sepadah muni rumah oleh Ibnu Mas'ud, sampaikan dengan Muhammad bahwa aku musuhnya dunia dan akhirat. Gitu aneh hadir umat itu Abu Jahal. Tapi adik ini ku sahabat yang mulia. Ya. Itu belum tentu. Iblisnya parah, setannya parah. Anak putune iblis akeh sing iman. Akeh sing bahkan termasuk dari sahabat, kalau bisa dikatakan sahabat karena bertemu dengan Nabi, ngambil ilmu dengan Nabi. Terakhir ada cucunya iblis yang terakhir itu ketemu Nabi dalam perawakan terakhir wong tua. Minta diajarkan ayat Al-Quran. Kejadian iblisnya dilaknat sampai hari kiamat. Bahwa Sayyidina Hisham radhiyallahu anhu, Harith bin Hisham tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyi? Bagaimana turunnya wahyu? Pripun kanjeng Nabi? Kalau pengen ngerti, sahabat-sahabat pengen ngerti pripun cara wahyu turun itu bagaimana? Apa semacam sesuatu yang dilihat atau semacam sesuatu yang dirasakan atau semacam apa itu? Tolong dijelaskan.
Seperti sahabat menunjukkan pengen ngerti sahabat niku kalian urusan akhirat itu benar-benar 100%. Bahkan dalam beberapa bab itu sahabat gak berani nyanggah. Okay. Mayoritas sahabat itu tidak berani nyanggah kecuali di tempat-tempat tertentu. Benar kata ulama-ulama, sahabat-sahabat senior itu bahkan tidak ngerti kok paras Rasulullah, tidak ngerti karena saking takdirnya apa manuti itu tak dengar kanjeng Nabi. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu jelas di kanjeng Nabi itu tidak iso, nggak mungkin tak jelas nih. Jadi yang meriwayatkan hadis-hadis tentang wajah Nabi, tentang seluk-beluk tubuhnya Nabi, keindahan Nabi, itu sahabat-sahabat yang waktu Nabi masih hidup masih kecil. Dia langsung bisa belok nyawa Nabi. Sahabat-sahabat senior tidak berani karena patuh. Ya, patuh. Pokoknya berkaitan dengan hadis, dengan Quran. Berkaitan dengan hadis, dengan Quran. Satu sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya kan minggu kemarin dengan tenggone riwayat juga termaktub itu. Nabi kan mengatakan la taktubu anni ghairal Quran. Ketika Nabi masih hidup mengatakan engkau jangan mencatat dari apa yang keluar dariku selain Al-Quran. Waktu berjalan bertahun-tahun, sahabat kemudian ada yang bertanya. Lalu ada diskusi santai, tanya kanjeng Nabi, sajanya gitu, kalau pengen dengar nih, kan jenengan dia menungso, kita juga manusia. Ya, yang berlaku kepada jenengan itu manusia, gambaran manusia. Artinya mungkin berlaku bagi jenengan. Kita mungkin lupa, dan mungkin jenengan juga lupa. Yaitu setelah berlalu beberapa waktu, terus bagaimana kita bisa menghafal atau bisa mengabadikan hadis-hadis terjemahanmu atau tafsir Quranmu kalau tidak boleh ditulis. Sejak saat itu Rasulullah mengatakan uktub, tulisnya, tulis. Dan dikuatkan dengan ayat Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Setiap yang Nabi bicara itu tidak boleh dibantah, ya, tidak boleh dibantah. Artinya tidak 100%, tidak boleh dibantah. Ada hitam-hitam tertentu. Kalian sahabat itu dengan penuh adab tanya sama Nabi. Zaman di perang Badar, Salman Al-Farisi itu kan taklet kalong-kalong jadi kanjeng Nabi ini sampai nempok nih arah pasukan di sini, kemudian kita kemana di sini. Itu kalau terjadi pengen taklet, ini wahyu yang turun atau cuma istihad jenengan? Itu sahabat Salman Al-Farisi. Dan Rasulullah ini istihadku. Nah, kemudian kata Sayyidina Salman Al-Farisi, lewat kanjeng Nabi sakit pulau rembu. Mungkin berikut geparin. Akhirnya Rasulullah malah ikut sahabat Salman Al-Farisi. Banyak seperti itu di Badar. Di Badar juga seperti itu. Pertamanya langsung menentukan, Rasulullah menentukan sini tempatnya pasukan. Banyak sahabat mengatakan Rasulullah, kalau ini wahyu kita sam'an wa ta'ah, kita tidak bakal bantah. Tapi kalau ini istihad jenengan, karena ini masalah peperangan, kita punya masukan. Dikasih masukan ini sampai terakhir dekat sumur Badar. Ya. Tapi kalau berkenaan dengan hukum, nggak ada yang berani bantah. Soalnya yang bantah itu pasti celaka. Karena kejadian Sayyidina Umar membunuh orang. Ada orang Yahudi berselisih tentang hukum kiwe sopo barang ini. Orang Yahudi ada orang munafik. Teko ada kanjeng Nabi. Dan kita tanyakan sama Muhammad, ini punya siapa? Tukaran. Sama Rasulullah diputuskan, ini miliknya si A. Tidak terima. Si munafik kalau Yahudi ini buat terima, dia duduk bakal Sayyidina Umar. Barangnya Sayyidina Umar, teko oleh Sayyidina Umar ke hukum ini. Kata Sayyidina Umar, kau teko karena aku. Rasulullah seenak. Aku harus teko karena kanjeng Nabi, tapi hukumnya ini. Ngamuk Sayyidina Umar. Tidak kaget ngomong, langsung juga pedang ditebas gitu. Ditebas. Karena Rasulullah dan hukum Sayyidina Umar. Karena memang menunjukkan ini dua orang ini mentang dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Tanya
tentang masalah bagaimana wahyu turun, bakal Rasulullah ahyanan yatini misla salatil jaras. Wahyu itu turun yang paling abot, yang paling berat dari wahyu turun itu kalau laksana bunyi jaras itu wesi kalau wesi ditutup, nah itu jaras jenis bel. Tapi wesi kalau wesi cetak, nah itu bel. Itu yang paling abot. Ada yang mengatakan kalau suara kata ada yang mengatakan seperti suara lebah. Itu Rasulullah paling berat itu. Kenapa paling berat? Karena Rasulullah beratnya itu memahami yang disampaikan malaikat Jibril keganggu dengan suara ini. Makanya fokus pada Nabi. Kata Rasulullah ini yang paling berat. Aku kalau menerima wahyu yang paling berat itu harus menaik kayak suara jelas. Lonceng. Cetak. Itu kata ulama itu bukan suara jaros sebenarnya, itu bukan suara lonceng, itu bukan suara musik bukan. Itu sebenarnya suara sayapnya malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril itu kan hakikatnya punya 600 sayap. Sayapnya itu satu kepakan itu bisa menutupi dunia. Tapi 600 sayap harus melalui Rasulullah terganggu. Artinya fokus, bukan kegangguan, enggak fokus. Itu yang paling berat sama Nabi. Bahwa asyadu aliyah wa yusam anni wa qad ra'aitu anhu maqala. Nyapa abot? Abot niku soalé Kanjeng Nabi memahami mlebu nek nggone alam malaikat iku sing abot. Dan sing liyane kata Rasulullah kalau yang lain-lainnya malaikat menyerupai manusia, malaikat menyerupai sahabat dia al-kalbi, itu gampang malaikat masuk ke alam manusia menyampaikan dengan bahasanya. Tapi kalau seperti lonceng ini, aku sing berusaha masuk ke alam malaikat, iki abot. Kan Nabi dikatakan seperti itu karena memang berat. Bahkan unta yang bisa memikul berton-ton barang, Rasulullah pernah di atas unta itu wahyu turun deprok nggak kuat ngadengnya. Sekali kok deprok wahyu turun itu efeknya seperti itu. Wahyu turun deprok untanya sudah kuat ngadeng. Padahal biasanya membawa barang bawaan itu bertonton itu unta. Sayyidina Zaid bin Thabit duduk di sebelah Nabi, bubune mepet kata ini. Waktu itu Rasulullah turun wahyu. Itu kata-kata Sayyidina Zaid bin Thabit itu pupuku sing mepet Kanjeng Nabi kaya diantem karo barang sing paling abot. Lorone terus-terusan. Memangnya berat. Ini yang mengatakan Allah inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Muhammad, kamu akan aku berikan sesuatu yang berat. Ya, berat ini memang beratnya karena kemuliaan yang ada dalam Al-Qur'an. Wahyana yatamassalu lil malak rajulan. Dan terkadang itu wahyu turun dalam bentuk malaikat Jibril menyerupai manusia. Ini gampang. Ya, itu gampang. Aku memahami gampang karena yang malaikat masuk ke alam manusia. Kalau yang pertama aku masuk ke alam malaikat. Antara Rasulullah sampai pertama nih setahun 2 tahun kan turun wahyu itu kan. Mulutnya kan terus-terusan apa? Lek wahyu pas turunnya itu kayak ngomong terus. Sampai pernah dituduhkan sama Sayyidina Abdullah bin Abbas, ponakannya masih kecil. Kalau Sayyidina Nabi ngomong, Sayyidina Abdullah bin Abbas ngomong, karena tahu ini wahyu turun. Ngomong terus, takut kalau lupa. Kemudian kata Allah ditegur. Ya, wala tuharrik lisanaka lita'jala bihi. La tuharrik lisanaka lita'jala bihi. La tuharrik lisanaka lita'jala bihi. Coba melu-melu malaikat Jibril pas nyampe ke wahyu. Fokus sih, rumah nasi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Ini surat Al-Qiyamah itu. La tuharrik lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'na fastami' Qur'ana. Pas dalam keadaan seperti ini kata Allah, gak usah susu Muhammad. Dan kalau lambimu muni susu malian. Gak usah khawatir. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kami, kata Allah, kami yang akan menghimpun semua Quran ini di dadamu.
dan kami akan menjaga sampai hari kiamat. Itu Allah mengatakan. Gak usah khawatir, lupa. Aku sing jaga kata Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang akan jaga. Wa idza qara'na fastami' Qur'ana. Kalau sudah dibacakan, kamu fokus, baru sampaikan kepada umat. Wa ayyan yatafassaru lil malak rajulan. Dan yang paling sering seperti ini. Malaikat Jibril menyerupai seorang, dan paham Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat. Juga dibahas sekalian orang-orang sama orang-orang ahli filsafat, apa mungkin malaikat Jibril menyerupai manusia, padahal dia hakikatnya punya 600 sayap. Sayapnya ditaruh di mana? Itu perbedaan orang-orang ahli filsafat. Kata ulama-ulama Ahlussunnah gampang. Apa yang tidak mungkin bagi Allah kalau ingin menjadikan sesuatu hambanya itu hamba yang lain, apalagi malaikat. Nah, malaikat itu ajsamun nuraniyah yatamatsalu bisyakil mukhtalifah kaifasya. Malaikat itu kalau Ahlussunnah wal Jamaah makhluk yang berupa cahaya yang bisa menyerupai apa saja. Malaikat. Tapi syaratnya malaikat tidak mungkin menyerupai wong itu. Syaratnya menyerupai siapa saja mungkin malaikat, tapi menyerupai wong itu tidak. Karena apa? Berhubungan dengan wahyu. Wahyu yang kita masuk di malaikat rajulan. Fayukallimuni fa'i ma yaqul. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Walau qad ra'aituhu yanzilu 'alaihi al-wahyu bil yawmil sadid." Wa yu'simu anhu wa inna jabinahu yatafassad al-arqam. Sayyidah Aisyah garwane Kanjeng Nabi, anak Sayyidina Abu Bakar. Ini pernah satu waktu di puncak musim dingin lewat Arab. Terus kaya tidak mungkin dino-dino keringat, tidak mungkin. Keringetan tidak mungkin, kata Sayyidah Aisyah. Sering aku melihat Rasulullah di puncak musim dingin itu keringat kepanasan. Kenapa? Ini wahyu turun. Bahkan yang pernah kejadian Among fitnah itu, wonten kejadian gonjang ganjing, Sayyidah Aisyah difitnah. Kemudian Kanjeng Nabi jaluk penjelasan, kata Sayyidah Aisyah, kalau aku ngomong kamu tidak percaya. Sampai hampir sebulan ditok nih. Kemudian Rasulullah mendatangi dan turun wahyu. Kata Sayyidah Aisyah, aku ngerti ini wahyu yang turun, yang membenarkan apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Lais al-Muqail an Syihab an Urwah an Zubair an Aisyah ummul mukminin annaha qalat awwalu ma budi'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ru'ya salihah fi naum. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaq as-subh thumma hubiba ilayhi al-khala' wa kana yakhlu bi khar Hira fayatahannas fihi wa huwa ta'abbud layali dawatil adad qabla an yarji'a ila ahli wa yatazawwad lidhalik thumma yarji' ila Khadijah wa yatazawwadu limisliha hatta ja'ahu al-haq wa huwa fi ghar Hira fa ja'ahu al-malak fa qala iqra qala ana ma'ana bil qari. Yang ketiga dari Sayyidina Yahya bin Bukair, dia mengatakan awal Nabi sebelum datang wahyu itu sama Allah diberikan perasaan senang menyendiri, menyendiri beribadah dengan ibadahnya Nabi Ibrahim. Apa ibadah ini? Ibadah Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, Hanifah Muslimah. Kemudian senang menyendiri, senang nenggone gua Hira Rasulullah itu. Dan kalau di situ berhari-hari, saya ini cara ngoten ya. Jenenge kasari wong Tulungagung, wong ahli tarekah suluk. Senang suluk menyendiri. Tapi nenggone Hira. Dan mereka dikasih perasaan seperti itu sama Allah ini lantaran karena aturan nanti ada. Ya. Dan nenggone gua Hira mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, mudun itu yang dibawa bekal cuma makanan-makanan kering yang gak gampang rusak, dan disupport sama istrinya Sayyidah Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah ini support soalnya harus memahami ketika mau dilamar harus paham Sayyidah Khadijah ini.
Kenapa paham? Sayyidah Khadijah ini ahli kitab Nasrani, sama dengan pamannya Waraqah bin Nawfal. Ngerti sifat-sifat Nabi, sifat-sifat orang-orang yang telah ditentukan di kitab itu ngerti, makanya diperhatikan. Sampai ketika Rasulullah disuruh berdagang di Syam, diperhatikan bagaimana keadaannya dan sudah paham, makanya disupport dengan Sayyidah Khadijah. Bodoh nih kan kita ini. Jadi ngerti Sayyidah Khadijah. Itu thumma khubba ilaihi al-khala wa kana yakhlu bi khali khira fa yata'annus bihi wa huwa ta'abbud riyali dawatil adad hatta ja'ahul haq wa huwa fi khali khira, sampai pertama kali datang wahyu. Ini baru pertama kali. Ini apa wahyu pertama? Surat Al-Alaq, itu bismillahirrahmanirrahim khalaq. Tapi ning Quran saiki sing enek pertama kali Al-Fatihah, Al-Baqarah. Itu tauqifi. Itu langsung sing ngatur ning Gusti Allah. Makanya kula dengan Quran niku enggak usah kaget. Kagetnya kok dadak mikir, enggak. Memang yang tauqifi, yang ngatur Gusti Allah. Pertama surat Al-Fatihah, kedua suratnya Al-Baqarah, ketiga Al-Imran, dibagi itu An-Nisa. Itu tauqifi langsung dan tidak bisa dibantah, tidak boleh, karena satu surat dengan surat yang lainnya ada hubungannya. Tapi padahal wahyu yang pertama adalah Al-Alaq. Faja'ahul malik faqala iqra, qultu ma ana biqari fa akhadhani faqatani sajah hatta balagha minni al-jahd thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari fa akhadhani faqatani thaniyah thumma arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Teko dalam keadaan asli, malaikat Jibril pertama kali memberikan wahyu dalam keadaan asli dengan 600 sayap. Yo Rasulullah bukan cuma kaget, tapi juga termasuk ada khawatir dan takut. Ini makhluk apa? Ya, makhluk apa datang kepadaku di malam hari, keadaan waktu mau subuh, datang ngongkon waconan Iqra. Kata Rasulullah, dijawab, ini 3 kalimatnya sama, maknanya beda. Iqra, waconan. Rasulullah menjawab, awakmu sapa ngongkon aku? Lah ngoten niku teori bahasa ulama dijelaskan. Kita jangan gampang percaya dengan keadaan kondisi seperti ini. Kebanyakan orang-orang ahli yang ahli tahanus, ahli menyendiri itu terkadang dijebak dengan keadaan seperti ini. Koyo malaikat, koyo mimpi sing bener koyo anu, padahal bukan. Rasulullah disuruh baca, kata Rasulullah, awakmu sapa nggon aku maca. Ya, kowe sapa? Ngoten bojone kene, awakmu sapa nggon aku maca. Kemudian Bapak Bani, kalau malaikat Jibril dikasih bukti, ikilah aku malaikat asli Bapak Bani. Hatta balagha minil jahat, sampai sesek kan dirangkul. Karena ngerangkulin itu udah ngerangkul biasa, betul. Ngerangkulin didekap, koyo dirapat nih dengan malaikat Jibril. Jadi kajian Nabi bin Kroso, ini nyata. Ini bukan halusinasi. Ini bukan hayalan-hayalan. Ini nyata, delok. Dirangkul sampai sesek nafas. Pemasaran faqala iqra. Kemudian yang kedua juga seperti itu. Baca, kata Rasulullah. Saya tak mau coba, kan tidak paham Nabi. Yang saya baca apa? Sampai yang ketiga iqra. Kemudian yang ketiga baca. Kata Rasulullah, ma'ana biqari, aku tidak bisa maca. Lalu yang ketiga Rasulullah mengatakan, saya tidak bisa baca. Malaikat Jibril mengatakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Faraja'a biha Rasulullah yarjubu fu'adahu fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala zamiluni fazamiluhu hatta dhahaba anhu al-waraq faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar laqad khasyitu ala nafsi faqala Khadijah kalla. Dukungan Sayyidah Khadijah kayak gitu.
Ibarat wahyu Kanjeng Nabi langsung mudhun. Jadi kalau apa saking wedine langsung mudhun nemoni bojone. Nemoni bojone dalam keadaan gelisah, takut, sesek di wau sing wonten. Imbasi dan mengatakan zamiluni kemulono aku, kemulono kadung sampai selesai Khadijah dibiarkan sampai tenang. Fazamiluhu hatta dhahaban hurwar roh sampai tenang. Faqala li Khadijah wa akhbarana khabar diceritani beberapa hari menyendiri di Gua Hiro, tafakur di Gua Hiro, datang seperti ini. Laqad khasyitu ala nafsi, Khadijah aku diganggu jin, aku diganggu setan. Faqalat Khadijah, supportnya Sayyidah Khadijah, kalla, tak mungkin. Sayyidah Khadijah ngerti, gak mungkin bujuku diganggu barang-barang mana, gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Dijawab sama Sayyidah Khadijah, wallahi ma yuhzikallahu abadan, innaka latasidur rahim wa tahmilu kalla wa taksibul ma'dum wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Tak mungkin. Jin gak bakal ganggu, sihir gak bakal ganggu, dukun gak bakal ganggu. Kowe duwe tameng Muhammad. Tamengmu apa? Tamengmu kebaikan. Orang yang berlaku kebaikan lillahi ta'ala itu otomatis menjadi tameng. Kalau jenengan duwe ibadah istiqomah, duwe ibadah istiqomah apapun lillahi ta'ala diamani, niku tameng. Jadi keburukan-keburukan, teko sihir, teko santet. Jadi tidak usah dedak kamal-kamalnya apa. Duwe ibadah istiqomah, omah diwacane ibadah istiqomah. Niku kepada ulama-ulama sudah mungkin sihir ya, melbu pengen arep melbu. Yang penting penghuni rumahnya ada ibadah istiqomah. Sama Sayyidah Khadijah memberikan support seperti itu. Tidak mungkin Muhammad. Kamu ini orang yang sampai detailkan. Gak mungkin kamu ini innaka latasidur rahim. Kamu orang yang suka nyambung silaturahmi. Silaturahmi itu karo wong apik tok, karo wong elek disambung silaturahmi. Wa tahmilu kalla, orang yang suka menanggung bebannya orang-orang yang susah. Wa taksibul ma'dum, suka memberikan harapan orang-orang yang butuh harapan. Wa taqrid dhaif, memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan senantiasa terdepan dalam kemanusiaan. Enggak melihat agomo, harus kemanusiaan. Rasulullah terdepan. Paling bisik. Bukuin Yahudi, Nasrani. Dan ini sampai Islam juga seperti itu. Sampai Islam juga seperti itu. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dibuat dengan barokai. Bahkan yang tubul kitab al-Ibrani, Waraqah bin Nawfal ibnu Asad, fantalaqat bi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Iz ibnu Anu Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah kata Nabi bicara oleh Pak Li'i. Sinten Pak Li'i ini ulama Nasrani, ulama Kristen sing sampai duwe kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Maka nanti atur kitab Ibrani fayuktub dan Injil bil Ibrani masya Allah ayatul. Maka nasihat kabir qad amiyah, sudah sepuh waktu itu, mungkin sekitar 80-90 tahun. Maka tahu Khadijah yaitu Am Isma min ibni Akhi, suruh cerita dengan Nabi. Cerita Waraqah bin Nawfal yaitu Akhi madatara, diceritakan semuanya. Fa Rasulullah SAW marah. Faqala lahu Waraqah, hadan namus alladhi nazalallahu ala Musa. Saat nalika pamannya langsung ngomong, iki wis tandane awakmu bukan sembarang manusia. Itu yang datang kepadamu itu sosok malaikat yang pernah datang kepada Musa. Kenapa kok enggak kepada Isa, padahal agamanya Waraqah Kristen? Kenapa kok Musa? Kok enggak Isa? Agamanya Waraqah bin Nawfal Kristen. Karena Yahudi itu, Kristen itu ngikut negoni milatin agama Yahudi. Syariatnya Kristen itu ikut sama syariatnya Yahudi. Berbeda dengan syariat Islam. Syariat Islam itu murni, tadi memperbarui semua syariat. Ini yang datang kepada Musa. Ya laitani fiha jad'an. Yuh, jatuh no yo,
Jadi Waraqah bin Nawfal basa Tulungagung ngono. Jatokno seandainya kowe engko pas diusir kaummu, aku sing nom. Iku jenenge Waraqah bin Nawfal katanya. Jatokno nek seandainya awak pas diusir kaummu, aku sing nom. Rasulullah kaget. Ya, Rasulullah masa aku di laitani aku wujud dan yuhi juga kaum. Kalau Rasulullah aku bejibu, masa kanjeng Nabi kaget. Masa kaumku mengusirku? Padahal kaumku seneng keraku. Padahal kaumku memberikan aku gelar al-amin yang terpercaya. Padahal kaumku seandainya aku mengatakan ada unta putih di belakang gunung, semua percaya. Kata Waraqah bin Nawfal, tidak ada seorang pun yang diberikan tugas seperti ini sama Allah kecuali sama kaumnya diusir. Qala na'am, thumma ya'ti rajulun qad bimisli ma ji'tu bihi illa udiya. Wa idrikni yawmaka ansuruka nasran mu'azzara. Yo, seandainya aku si Entong Muhammad tak bilo mati-matian sampai nyaku tak kene. Aku saiki wis sepuh, sudah iso delok, ya, wis gareng ngenteni dino. Semalam yasbut Waraqah an tuwafa wa fatratul wahyi. Kemudian setelah selesai terputus wahyu sampai beberapa bulan. Wallahu a'lam bishawab. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu wa qala al-Hasan rahimahullahu ta'ala mata'ul ghurur ka hadratin nabat walau bil banat. Wa qala Syekh Abu Talib al-Makki rahimahullahu ta'ala mata'ul ghurur ismun lil jifah al-mumtinah. Wa qad fasallallahu ta'ala ad-dunya fi lahwin wal li'b alladzi la yaltafit ilaihi ma'aqil wa la yarju alaihi ma illa kullu ghabi. Faqala ta'ala wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Wa lam anna zuhda fi dunya li ahlihi na'imun ajil wa la yastati'uhu illa man syaraha Allah sadrahu bi israqi anwaril ma'rifah wal yaqin. Qala sallallahu alaihi wasallam inna nur idza dakhala al-qalba insaraha lahu wa fasah. Kila fahal lidzalika min alamati Rasulullah? Qala na'am. At-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khurud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam az-zahadah fid dunya turihul qalba wal badana wal raghbah fid dunya tukthirul hamma wal hazan. Qala sallallahu alaihi wasallam ishad fid dunya yuhibbukallah washhad fima indan nas yuhibbukan nas ila akhir maqala radhiyallahu anhu. Kita teruskan dari pembahasan kitab Muhaddats. Ketahuilah bahwa dalam zuhud itu tidak semua orang diberikan anugerah seperti ini. Ini kemuliaan dari Allah. Illa li ahlihi an-na'imul ajil wa liyastati'u illa man syaraha Allahu sadrahu bi israqi anwaril ma'rifah wal yaqin. Dan hanya bisa dilakukan keadaan zuhud ini bagi orang-orang yang telah Allah berikan cahaya dalam hatinya. Cahaya apa? Cahaya pengetahuan dan cahaya ma'rifat, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan inna nur idza dakhala al-qalba insaraha lahu wa fasah. Cahaya itu kalau masuk di hati itu akan menyebar dan akan mendukung semuanya. Di zuhud kalau dengan dijak zuhud, iling zuhud niku napa? Zuhud niku ninggalne dunya. Nah, manane piye ninggalne dunya? Ojo salah paham. Kok yang dibahas soal dunia yang dibahas. Iya, karena dunia yang punya makna kullu syai'in la yanfa'uka ba'da mautik. Setiap sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagimu setelah kematian itu semuanya dunia. Kabeh barang sing dene manfaati kowe nglakoni kuwi dunya, mbuh kuwi pekerjaan, mbuh kuwi pakaian, mbuh kuwi panganan, sing dene manfaati bar mati kuwi jenenge dunya, adono. Tapi semua sesuatu yang dapat memberikan manfaat untuk mudi setelah kematian itu bukan dunia, itu bagian akhirat. Dibuat dengan bertahan. Enek wong sugih, maglok-maglok belum tentu di dunia.
Wis uga malah sing kiri ndak duwe apa-apa niku donya. Wong fakir miskin kuwi kedonyan malah mungkin. Wong sugih maglong-maglong kabeh diinfaknya ke jalan Allah itu semuanya akhirat. Pekerjaan juga seperti itu. Nyambut gawe apa mawon nek iso dadekne kuwi dengan manfaat kuwi akhirat. Ya makane lek wong ngaji ku pinter. Lek wong ngaji ku pinter paham. Tapi dari zuhud itu wah sudah terlalu nyambut gawe boten iki sakut paute zuhud niku karo setelah kematian kok. Apa yang kamu lakukan bermanfaat setelah kematian itu bukan dunia. Apa yang kamu lakukan setelah kematian tidak ada manfaatnya niku dunia. Masih saya bolak-balik ngaji malam Senin, maca selawat, nggih, salat sunnah. Tapi kok gak ada manfaatnya dengan akhirat. Contohnya gak ada ikhlasi, contohnya riya, contohnya tendensi-tendensi yang lainnya niku kabeh dunia. Jadi kita paham. Kenapa kok disuruh menjauhi dunia? Karena jelas dunia mal'unatun mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Semua yang di dunia kalimatnya dunia. Dunia niku segala sesuatu sing gak nggo manfaat bar mati. Lek nggo manfaat bar mati walaupun bentuknya bodoh, bentuknya duit, bentuknya niku pekerjaan, niku semua akhirat. Wah jenengan pintar masalah ini. Qala sallallahu alaihi wasallam az-zahadah fid dunya turuhil qalba. Zuhud di dunia ini jadinya hati tenang, badan niku nyaman. Wa rabbah fid dunya tukthirul ham wal hazan. Sedangkan sifat tamak niku dadi loro kabeh. Menjadikan manusia ini gelisah, menjadikan banyak susah. Iku hadis di sini dunia menggunakan walaupun mafiha illa dzikrullah wa wala. Semua hakikatnya di dunia ini semua hakikatnya sing kula damel jenengan gawe jenengan pangan kula pangan itu hakikatnya semuanya dunia itu kalau masuk dunia semuanya malunah dilaknat. Malah dilaknat apa? Dicela. Maknanya tidak ada berkah. Sing duwe omah dene berkah, sing duwe motor dene berkah, kabeh dicela. Illa dzikrullah, kecuali zikir pada Allah, karena itu gua lepas setelah kematian. Waman walah, nah ini masuk dalam waman walah dan yang sejenisnya. Sejenisnya itu nopo, sing nyupport, sing jadi wasilah bagian. Omah mau gak diberkahi, tapi goro-goro digawe ngaji oleh diberkahi. Motor mau gak diberkahi, goro-goro digawe hadir di masjid diberkahi. Mobil mau asli ini dilaknat, tidak ada berkahnya, tapi sering dipakai pengajian diberkahi. Waman walah dan jenisnya, wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang belajar dan orang yang mengajar. Dan ini konsep ini, hukum ini sampai mulai lahir sampai mati. Jadi gak corone orang wis tahu gak enek. Ini nyambut gaya tenanan pengajian kan aku terus tahu ngaji suwi ndak iso. Malah dadi sudah khotimah malah. Qala alaihi salatu wasallam izhad fi dunya yuhibbukallah wa izhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Dan seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Ada seorang sahabat takut kalian kanjeng Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang mendatangkan dua cinta. Satu amalan dua cinta. Satu pekerjaan dapat dua cinta. Cinta Allah, cinta makhluknya. Kata Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhud dengan dunia. Artinya jadikan semua aktivitasmu misi akhirat. Apapun itu enak, sampai nyambut gawe jadi manajer, jadi perusahaan, pangga akhirnya dihitung akhirat. Ya. Jadikan semua aktivitasmu menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Niku yuhibbukallah. Allah akan mencintai. Washhad fi ma indan nas. Zuhudlah dari apa yang ada dalam diri manusia. Maknanya pripun? Ojo gampang meri.
Ojo gampang pingin. Ya apa neh jaluk. Boleh jaluk. Zuhud nek kowe menungso. Menungso duwe nikmat, kowe masih ada duwe nikmat melu seneng. Ojo gampang jaluk, ojo gampang ngeri. Menungso niku paling soalnya dia sifat gampang waleh. Sampai jaluk pertama dikai, kedua dikai, ketiga tak dikai waleh bisa. Beda karo Gusti Allah. Gusti Allah niku semakin akeh dijaluk semakin seneng. Niku bedanya ngoten niku. Ya. Mendatangkan dua cinta Allah dan cinta terhadap kepada manusia. Oleh wong harus dicintai Allah niku enak. Enaknya orang yang dicintai Allah niku pasti kabul amal. Amalnya mesti bertoko walaupun receh. Ya. Amalnya mesti karena dia mencintai Allah. Minggirne paku ning dalan, minggirne kegetan ning dalan. Niku amal receh diterima. Lah kowe jenengan sing durung mesti amal sholat sunnah 40 rakaat 100 rakaat belum mesti. Karena apa? Karena masih tidak ada kepastian dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kanjeng Nabi dadi wong sing ditrestani Allah iku enak. Amalmu ditampa di bar niku jaminane lek dicintai Allah niku hifdzul a'dha anil maksiat. Dijogo karo Gusti Allah teko maksiat zahir, maksiat batin. Ibarat niku mahabbatus sholihin, cintane wong-wong saleh. Cintane wong saleh niku kula jenengan kon golek lho niku. Lan termasuk ada anjuran kon sering silaturahmi, kon sering nenggone ulama-ulama, nenggone aulia-aulia, nenggone para habaib. Itu termasuknya supaya kita dicintai oleh orang-orang saleh. Oleh orang saleh itu juga kasihnya Allah. Dan kalau dicintai oleh Allah, cintai oleh orang saleh. Yang ketiga kufran dzunub. Wong cintai Allah niku mesti dosa digapura. Dia ditresnani karo Gusti Allah. Dosa nek kewedi di ngapura. Kenapa dia kasih Allah? Makanya kan pernah kan Sayyidina Al-Baghdadi ditanya sama muridnya takut sama Sayyidina. Guru, sajane wali-wali Gusti Allah niku apa ndak tahu zina, ndak pernah masuk dalam ranah zina. Ya, mungkin ndak? Pertanyaannya seperti itu. Mungkin ndak waliullah niku berbuat zina niku mungkin ndak? Ditakoni antik kan. Dan gurune dijawab mungkin. Walinya Gusti Allah niku menungso. Jadi mungkin maksiat walinya Gusti Allah. Kata manusia ndak masuk, ndak seperti Nabi. Tapi kata sebenarnya tidak atau jadi cuman bedanya kekasih pangeran niku sanalika nyemplung nek gone maksiat, sanalika langsung mentas tobaté luwih nemen daripada yang sudah-sudah. Tondune seperti itu. Tobatnya, minta ampunnya, istighfarnya kalau sing biasanya diwaca ping 1000, berarti nyemplung nek maksiat istighfarnya jadi 1.000. Jadi seperti itu tondone. Nek maksiatnya mungkin menungso depresi lepas dari salah dan dosa kok. Wa aslu zuhud ma'rifatul qalbi haqaratid dunya wa khissatiha wa annaha law kanat tazinu indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma wallahu a'lam bis-shawab. Begitu dengan untuk manfaatnya. Amin. Amin. Gampang dengan Gusti Allah. Taufik dengan Gusti Allah, gampang lakoni amal soleh. Dan termasuk orang-orang yang berhak menerima ayat ayat yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna faktub alaina taubat tafsir likulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الحلال وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب عصمة فضلا وجود منا لا باعتساب منا بالمصطفى رسولي نوضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد تصصب والحمد لله في البدء والتناهي تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.